selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Selamat Minggu Advent yang ketiga. Nang sapa anak-anak yang di rumah, apa kabar? Sehat, ceria, luar biasa. Sekali lagi nang sapa, apa kabar semua anak-anak sekolah minggu? Sehat, ceria, luar biasa. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan kembali beribadah, memuji Tuhan. Karena itu semua anak-anak sekolah minggu, mari bersuka cita. Terlebih dahulu kita mau bernyanyi lagu hari ini harinya Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu semua anak-anak sekolah minggu persiapkan hati dan pikirannya, Alkitabnya, terlebih hatinya untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama dalam hati kita masing-masing, kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 25 ayat 1. Karena ini hari bahagia.
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Titah atau hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, titah pertama sampai kelima. Kita bersama-sama mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikianlah hukum Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 83 ayat 1 dan 2. Bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel atau ayat bulanan yang ditetapkan pada bulan Desember tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 161 ayat 1 dan 2. Yesus
kita mengaku iman kepercayaan kita, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 140. Shalom, anak-anak sekolah minggu. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, atas minggu pagi ini. Kami masih diberi kesehatan. Advent yang ketiga, kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan mengajari kami untuk tetap siap dan selalu ingat akan firman Tuhan. Mengingatkan kami untuk berbuat yang terbaik bagi hidup kami. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau persiapkan hati pikiran kami agar kami dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan tertulis di dalam Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Semua adik-adik yang di rumah buka Alkitabnya, kita sama-sama membaca. Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi ketika mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia."
Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang berada di rumah, kita telah mendengarkan firman Tuhan dari Matius 25 ayat 1 sampai 13 di dalam bentuk perumpamaan. Disampaikan Yesus tentang perihal siapakah yang boleh turut dalam kerajaan sorga. Tentu kalau perumpamaan artinya sesuatu yang disampaikan dalam bentuk kiasan untuk menyamakan sesuatu dengan hal lain. Jadi tadi Yesus menyatakan perumpamaan tentang ke-10 orang gadis. Ada 10 orang gadis sama-sama menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Di antara yang ke-10 gadis tersebut, ada 5 orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu mempersiapkan minyak saat menanti kedatangan mempelai. Ternyata persediaan minyak yang mereka bawa membuat pelita mereka terus menyala hingga mempelai datang. Jadi ada persiapan minyak mereka. Namun ada 5 orang lain, yaitu yang bodoh. Mereka disebut bodoh karena kelalaian atau karena kecerobohan mereka. Karena tidak membawa persediaan minyak saat menanti pengantin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita jelas tahu ya perumpamaan tadi, 5 gadis bijaksana, dikatakan bijaksana karena mempersiapkan minyak dalam buli-buli mereka. Dan ada gadis yang bodoh karena tidak mempersiapkan minyak, hanya yang ada di dalam pelita mereka. Padahal pengantin mempelai lama datangnya. Akhirnya habislah minyak yang dalam pelita. Gadis yang bodoh meminta kepada yang bijaksana, "Berikanlah bagi kami sedikit,
Apa kata gadis yang bijaksana? Oh tidak, karena ini udah cukup untuk kami. Nanti tidak cukup untuk kami dan tidak cukup untuk kalian. Supaya cukup, kalian pergilah membeli minyak untuk persediaan kalian. Rupanya waktu mereka pergi membeli, mempelai datang. Pintu tertutup. Apa yang mau dikatakan firman Tuhan melalui perumpamaan tersebut? Yang pertama, semua orang percaya harus selalu memperhatikan keadaan rohaninya. Sekolah minggu harus mempersiapkan, memperhatikan keadaan rohaninya. Sebab Kristus boleh datang tanpa kita duga, tanpa kita sangka kapan waktunya. Sehingga ketika Yesus Tuhan kita datang, kita boleh turut dalam rumah Bapa yang kekal. Pertumbuhan rohani, keadaan rohani kita, itu bisa kita dapat waktu kita belajar. Belajar di rumah membaca Alkitab dan mengikuti sekolah minggu setiap minggu. Karena kita nggak bisa ke gereja, setiap minggu kita harus rajin mengikuti live streaming yang dibuat oleh gereja kita. Nah, disitulah kita mendengarkan firman Tuhan, disitulah pertumbuhan rohani kita. Membaca firman Tuhan di rumah, mengikuti kebaktian sekolah minggu melalui live streaming, berdoa terus menerus di rumah, pertumbuhan rohani kita akan semakin baik. Yang kedua, apa yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan melalui perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Yaitu jangan kita melalaikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jangan kita melalaikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Minyak itu sebagai simbol iman, menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Apakah kita merindukan Tuhan? Mengasihi Tuhan Yesus? Menjadi orang Kristen harus selalu mengingat Tuhan Yesus. Hari-hari dilewati tanpa melupakan Tuhan kita Yesus. Seperti orang yang bijaksana tadi, gadis yang bijaksana, minyak dalam pelita mereka penuh dan ada persiapan di dalam guli-guli mereka juga. Sewaktu kedatangan Yesus, mereka siap. Diartikan itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Setiap hari kita harus selalu belajar, selalu mengingat, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari kepada Tuhan. Disitulah kita mengisi pertumbuhan rohani kita. Sekolah minggu apakah setiap hari berdoa? Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Karena itu setiap menit, setiap detik kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya waktu makan, waktu minum, waktu belajar, waktu sakit. Tapi setiap kita bernapas, Tuhan, terima kasih karena hari ini
masih diberi napas kehidupan. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami bisa melakukan pelajaran di rumah walaupun dengan dalam jaringan. Tuhan, terima kasih karena kami masih dapat makan, minum. Terima kasih Tuhan karena kami masih bisa bersama-sama dengan mama, bapak, kakak, abang, adik. Kita harus tetap bersyukur, berdoa karena Tuhan tetap menyertai kita. Disitulah pertumbuhan rohani kita. Karena itu jangan lupa berdoa. Jangan lupa membaca Alkitab. Dan bernyanyi, memuji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Anak-anak sekolah minggu, hari ini Advent yang ketiga. Sebentar lagi kita menyambut Natal. Kita persiapkan hati, pikiran kita dengan tetap berdoa, berpegang teguh kepada firman Tuhan agar kita dimampukan melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan jaga kebersihan ya. Supaya kita bisa melewati ini dengan kekuatan iman yang dari Tuhan dan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan, kita suatu saat nanti bisa bertemu di gereja, sekolah minggu di gereja. Tuhan menguatkan kita, Tuhan memberikan kesehatan bagi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Gadis yang bijaksana mempersiapkan minyak dalam pelita dan guri-guri mereka untuk menanti kedatangan Tuhan. Karena itu di dalam kehidupan kami Tuhan, kami ingin memperhatikan pertumbuhan rohani kami. Agar kami tetap menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Di dalam membaca Alkitab, di dalam doa-doa kami, mempererat hubungan kami dengan Tuhan. Kami semakin dimampukan lebih bisa berkarya lagi, berbuat yang baik lagi di dalam kehidupan kami. Tuhan menjaga setiap anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka. Di rumah, waktu belajar, juga keluarga, orang tua, saudara-saudari mereka. Tuhan tetap menjaga kami semuanya. Agar kami kuat, sehat di dalam menjalani masa-masa yang sulit ini, pandemi COVID-19 ini. Kami bisa melaluinya dengan kesehatan, kekuatan, pertumbuhan iman yang kuat hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dengan firman-Mu kami semakin mengenal betapa Tuhan sungguh sangat baik, memberikan yang terpenting bagi kehidupan kami, menjagai kami, memberikan yang perlu kebutuhan rohani dan jasmani kami. Mampukan kami Tuhan dan tetap berikan kesetiaan di dalam mempercayai firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu 197.
anak-anak sekolah minggu, kita berdiri, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa, kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat Advent.